Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Winda Araro dengan NIM D23040024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Ruang Lingkup Tata Kelola Administrasi Pendidikan di Sekolah Dasar dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dan dengan dosen pengampu Bapak Hairul Uma BK SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola administrasi pengembangan kurikulum. Tata kelola administrasi pengembangan kurikulum adalah serangkaian proses kebijakan dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengarahkan semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan evaluasi, dan pengembangan kurikulum dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuan tata kelola administrasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, menjamin keteraturan dan efisiensi dalam proses pengembangan kurikulum agar berjalan sistematis dan terencana. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntunan zaman. Dan yang ketiga, mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan sesuai dengan standar nasional dan peraturan yang berlaku. Fungsi tata kelola administrasi pengembangan kurikulum: yang pertama, perencanaan kurikulum; yang kedua, koordinasi antar pihak; yang ketiga, pengelolaan dokumen kurikulum; yang keempat, monitoring dan evaluasi; yang kelima, peningkatan dan kompetensi SDM atau sumber daya manusia; yang keenam, pengelolaan sumber daya. B. Pengertian tata kelola administrasi akademik. Tata kelola administrasi akademik adalah proses pengelolaan berbagai kegiatan akademik secara sistematis, terorganisasi, dan terdokumentasi, baik untuk menunjang tercapainya tujuan proses pembelajaran. Tujuan tata kelola administrasi akademik. Tujuan tata kelola administrasi akademik adalah untuk menciptakan sistem administrasi pendidikan yang tertib, efisien, dan efektif dalam mendukung proses belajar mengajar. Tata kelola akademik bertujuan agar seluruh aktivitas akademik seperti perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, dan pengelolaan data peserta didik dapat berjalan dengan lancar, transparan, serta akuntabel. Pengertian tata kelola administrasi keuangan sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan dikeluarkan oleh sekolah dikelola secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan tata kelola administrasi keuangan sekolah: menjamin transparansi dan akuntabilitas agar setiap penerimaan dan pengeluaran dana dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, supaya dana yang tersedia digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Fungsi tata kelola administrasi keuangan sekolah. Pertama, perencanaan anggaran, menyusun rencana penggunaan dana secara sistematis untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan operasional sekolah. Yang kedua, pengelolaan dana, mengatur pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. D. Pengertian tata kelola administrasi sarana dan prasarana. Tata kelola administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses pengelolaan yang sistematis, terorganisir, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat mendukung proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.
D. Pengertian tata kelola administrasi sarana dan prasarana. Tata kelola administrasi sarana dan prasarana adalah suatu proses pengelolaan yang sistematis, terorganisir, dan berkelanjutan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, dan pemeliharaannya.